Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dan juga Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih manusia dari Arab sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena sesungguhnya dia adalah bagian daripada agama kalian. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para jemaah, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri dan para santri rahimahumullah. Mulanya dia dikasih amanah untuk menyampaikan Al-Quran dan kebahagiaan rumah tangga, tapi melihat waktu yang sudah sangat mundur ke belakang ya. Ini mungkin pertama kalinya kita ngaji jam 8. Yang lihat mungkin sebagian santri sudah kepalanya menjuntai ke bawah ya. Itu juga dengan sebagian dari santri tadi ada yang mengundurkan diri. Nah, ini mungkin karena banyaknya tugas dan kegiatan di luar sana. Maka yang menyampaikan secara ringkas saja, jamaah rahimani rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama dan saksikan bersama yang tasbih Al-Quran yang disampaikan oleh 3 anak kita. Dan masya Allah, tidak ada orang tua yang tidak bahagia mendengarkan anaknya mampu menghafal Al-Quran. Tidak ada orang tua yang tidak sejuk hatinya mendengarkan anaknya mampu menghafalkan dan melantunkan Al-Quran di depan orang yang banyak. Bukan hanya orang tua jamaah, kami juga sebagai guru, sebagai ustaz, dan insya Allah jamaah-jamaah yang berada di musola atau masjid mu'allimin ini juga turut berbahagia. Oleh karenanya sudah seyogyanya, sudah seharusnya bagi kita untuk mulai mendekatkan anak terhadap Al-Quran. Terlebih lagi di zaman global yang sangat luar biasa ini, kecanggihan ini, kadang-kadang kecanggihan ini bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah rahimakumullah, yang akan coba menyampaikan sedikit tentang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li shahibil Quran." Nanti di yaumul qiyamah akan ada orang yang menyeru kepada shahibul Quran. Siapa shahibul Quran? yakni orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Yuqalu li shahibil Qur'ana yaumil qiyamah. Irqa wartaqi. Nah, bacalah Al-Quran itu dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya. Dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana dulu engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka indana fi ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukan akhirmu di surga adalah berada di ujung ayat yang engkau baca, bukan di ujung gelar kita, jemaah. Jadi kedudukan kita di surga bukan di ujung gelar kita, bukan dari panjangnya nama kita, bukan dari mulianya nasab kita, tapi di ujung akhir ayat yang kita baca. Maka kita semua, para santri, para orang tua, terus mempelajari Al-Quran. Para ustaz, para guru, para masyayikh juga terus mempelajari Al-Quran, karena kita akan membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujung daripada tempat kita di surga. Semakin banyak yang kita hafal, semakin tinggi kedudukan kita. Semakin bagus bacaan kita, semakin besar pahala kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran." Orang yang mahir membaca Al-Quran ini jemaah, ma'as safawatil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a fi. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran wa huwa alaihi syaq, dan dia kesusahan membaca Al-Quran tapi terus berusaha, lahu ajran. Dia punya 2 pahala. Inilah keutamaan Al-Quran. Tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang mahir, tapi orang-orang yang tersedat-sedat, orang-orang yang terbata-bata tapi dia terus mau mempelajarinya, maka dapat pahala. Oleh karenanya, kalau ada anak kita yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, tidak dimarahi, tidak dilarang, biarkan saja dia belajar, karena dia akan dapatkan 2
Akhirnya kalau kita baca alif lam mim sudah 30 pahala yang kita baca. Coba anak-anak kita sudah berapa puluh huruf yang mereka baca dan berapa puluh kali mereka murojaah mengulang-ulang hafalannya, sebanyak itu pula pahala dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentang Al-Qur'an bukan hanya pahala bagi orang yang membacanya, tapi orang juga yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan. Nabi SAW ketika beliau tertidur atau ketika beliau istirahat, beliau senang mendengarkan bacaan dari para sahabatnya. Oleh karenanya tadi kita yang mendengar insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan. Cuma jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak saya, anak-anak kami yang tahfidzul Quran, jangan hanya berhenti pada menghafal saja. Jangan hanya berhenti pada mengaji, jangan hanya berhenti pada menghafal. Dari tahapan muamalah kita dengan Al-Quran ada sekitar 6 atau 7 tahapan. Tahapan yang pertama adalah kita mempelajari Al-Quran ini. Oleh karenanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Setelah kita mempelajarinya, tahapan kedua, qiraatul Quran. Kita rajin-rajin membacanya, menyiapkan target harian 1 lembar setiap hari untuk membacanya. Tahapan ketiga, setelah kita membacanya, kita menghafalnya. Oleh karenanya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quran ini? Allah dan para penghafalnya. Inilah bedanya kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain tidak ada yang menghafalnya sampai habis. Beda dengan Al-Quran, telah dihafal ribuan bahkan jutaan manusia yang menghafalkannya. Tahapan yang keempat, setelah kita menghafalnya, maka kita mempelajari maknanya, kita mempelajari tafsirnya. Tahapan yang kelima, setelah kita mempelajari tafsirnya, maknanya, kita mengamalkan isinya. Setelah kita mengamalkan isinya, kita mengajarkan lagi ke orang lain. Dan yang ketujuh, yakni kita bersabar di atas mendidik anak-anak ini. Jadi 7 tahapan ini harus dilewati: mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan bersabar di atas mengajarkan orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Terakhir, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, al-basallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Allah akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya pada hari kiamat. Dawu ahsanu min dawi syams fi buyutid dunya. Yang mana cahaya mahkota ini lebih terang daripada sinar matahari di dunia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sering dipakai untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Padahal ayatnya mengatakan man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak ada pujian terhadap orang yang menghafal Al-Quran pada hadis ini. Lalu bagaimana kita mengkaitkan dengan pujian? Telah kita jelaskan membaca Al-Quran ini ada tahapan kedua, sedangkan menghafal ada tahapan ketiga. Membacanya saja bisa dikasih mahkota, apalagi menghafalkannya. Maka tidak ada orang tua insya Allah yang tidak bangga ketika disuruh maju oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipakaikan di atas kepalanya mahkota yang indah sekali dan cahayanya lebih bersinar daripada matahari di atas dunia ini, disaksikan oleh seluruh manusia, dan itu adalah kebanggaan tertinggi kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua ulama itu sepakat. Dan ada ulama yang khilaf. Pahala membaca Al-Quran jika orang tua meninggal dunia apa sampai atau tidak? Jadi seorang anak membacakan Al-Quran sampai atau tidak kepada orang tua yang meninggal dunia? Ini ulama khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Mazhab Hambali mengatakan sampai. Akan tetapi jika anaknya yang membacakannya tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, otomatis akan sampai. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Di antaranya adalah waladun saleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan sendiri. Para ulama tafsir mengatakan wal waladu min kasbi abihi. Adapun anaknya termasuk usaha daripada orang tuanya. Jadi setiap kali anak